Oke, kembali lagi bersama saya di channel Eza Sigit. Oke, di video kali ini karena masih banyak sekali dari kita yang masih bingung bagaimana cara login atau reservasi di Prometric yang terbaru. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi yang pertama seperti biasa kita masuk dulu ke website resminya. Kita tulis Prometric. Kita pilih yang paling atas. Nah, kurang lebih tampilan terbarunya itu seperti ini. Jadi, jika di HP kalian tampilannya itu masih berbahasa Jepang, saya sarankan kalian rubah dulu ke bahasa Indonesia. Jadi, kalian bisa pilih di sini, rubah ke bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu, kalian tinggal pilih yang ada di pojok kanan atas, yang garis 3 ini. Kemudian kalian pilih daftar tes. Kemudian pilih daftar tes teratas. Nah, di sini ada beberapa ujian ya, baik itu JFT maupun SSW ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengikuti ujian JFT Basic ya. Kita pilih yang ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada informasi-informasi penting ya. Barangkali kalian ingin baca ya, baca-baca dahulu ya. Kemudian setelah itu kita scroll ke paling bawah ya, karena menu untuk loginnya itu ada di bawah. Nah, di sini ya. Di sini ada login atau reservasi atau perubahan atau pembatalan. Nah, jika kalian belum punya akunnya, kalian bisa scroll. Nah, di sini ya, kalian bisa membuat ID Prometric-nya terlebih dahulu. Oke, karena di sini saya sudah punya ID Prometric-nya, jadi kita akan login ya. Nah, di sini kita rubah dulu ya, karena ini bahasa Jepang, kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Jadi ada di sini. Nah, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, kemudian tampilan layar loginnya itu seperti ini ya. Seperti biasa, kita masukkan ID Prometric dan kemudian kata sandi, dan jangan lupa captcha-nya juga diisi. Kemudian kalian klik login. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kalau misalkan kalian belum pernah sama sekali melakukan reservasi, nanti di kolom ininya nih, di kolom ini nanti bakalan ada tulisan no reservation, atau kalian belum reservasi sebelumnya ya. Karena di sini saya sudah pernah mengikuti ujian JFT Basic, makanya di sini ada laporan hasil ya. Dan tempat ujiannya di mana saya pernah mengikuti, dan di sini ada laporan nilainya. Nah, di sini kalau misalkan mau daftar, kita langsung masuk saja ke reservasi ujian. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Kemudian klik setuju. Dan pilih setuju dan lanjut. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah daftar ya, jadi otomatis informasi pribadi saya sudah terinput otomatis di sini. Sedikit informasi ya, jika nama kalian itu terdiri dari 2 suku kata, middle name itu kalian kosongkan saja ya. Jadi kalian isi hanya first name sama last name. Dan jangan lupa bagian yang lain diisi semua, termasuk nomor telepon dan alamat email. Kemudian setelah itu, kalian pilih lanjutkan ke prosedur reservasi. Nah, di sini ada peraturan-peraturannya ya. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Jika sudah dipahami, kalian pilih setuju dan lanjut. Nah, kemudian kalian pilih menu yang ini. Kalian langsung pilih aja F10E10J 80 menit Japan JFT Basic. Kemudian kalian pilih berikutnya. Nah, di sini ada input informasi kembali ya, karena kalian bisa baca juga di atas ini. Sebagian informasi yang Anda masukkan pada layar ini, seperti tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan, akan tertera pada laporan nilai. Jadi usahakan kalian memasukkannya itu tidak salah gitu. Jadi setelah kalian memasukkan itu, kalian bisa cek kembali ya, dicek ulang apakah data yang kalian masukkan itu benar atau salah. Seperti itu. Kalau misalkan ada kesalahan, segera lakukan koreksi. Nah, oke, lanjut. Di kolom yang pertama di sini ada masukkan tanggal lahir Anda ya. Jadi yang pertama itu urutannya tahun lahir dahulu, kemudian di tengahnya itu bulan, kemudian yang ketiga itu adalah tanggal lahir.
Kemudian seperti biasa ya, di sini ada jenis kelamin, disesuaikan saja. Kemudian pilih kewarganegaraan, kebangsaan. Kemudian pilih bahasa. Nah, di sini kemudian ada pilihlah ujian keterampilan yang pernah atau akan Anda ikuti untuk memohon pekerja keterampilan khusus 1 di Jepang. Nah, jadi nantinya kalian akan mengikuti SSW apa gitu ke depannya setelah mengikuti JFT Basic ini. Atau kalian pernah mengikuti ujian SSW apa saja gitu sebelumnya. Kalian bisa checklist saja di sini ya. Di sini bisa pilih lebih dari 1 tuh. Jadi kalian bebas ya. Bisa pilih salah satu juga bisa. Atau rencana misalkan mau ngambil 2 SSW bisa. Kalian bisa masukkan saja di sini. Kemudian setelah itu, pernahkah Anda berkunjung ke Jepang? Jika iya, pilihlah tujuannya. Ini wajib diisi ya. Jadi di sini kalian jujur saja ya, jangan mengada-ngada gitu buat apa juga gitu kan. Kalau misalkan belum pernah ya tidak, saya belum pernah ke Jepang, atau misalkan bertamasya, atau misalkan pernah belajar di luar negeri dan lain-lain. Disesuaikan saja. Kemudian ada sudah berapa lamakah Anda belajar bahasa Jepang? Nah, di sini dikira-kira saja ya. Kalau misalkan kalian belajar di LPK itu kan minimal berapa ya? 3 bulanan ya kan? Nah, 3 bulan berarti ada di sini nih. 240 jam, sekitar 20 jam per minggu selama 3 bulan. Kalian bisa pilih yang ini. Kemudian di sini juga ada pertanyaan ya. Apakah sebelumnya Anda pernah mengikuti ujian berbasis komputer? Jika pernah, ujian apakah itu? Nah, di sini kalian juga bisa ngecek ya. Kalau ujian nasional ya waktu SMA juga ada ya di sini. Kalian bisa pilih yang ini nih, ujian di perguruan tinggi atau sekolah menengah atas. Kalau belum pernah ya kalian pilih belum pernah. Kemudian di sini juga ada tuliskan nama lembaga tempat Anda sedang atau pernah belajar bahasa Jepang. Gunakan hanya huruf abjad. Jadi jangan ditulis pakai kanji-kanjian atau katakana hiragana. Tulis biasa saja ya pakai A B C D. Kemudian di sini ada pilihlah media belajar baik buku ajar ataupun platform e-learning yang Anda gunakan untuk pembelajaran bahasa Jepang. Nah, jadi kalian itu belajar JFT Basic itu dengan apa gitu, bagaimana gitu kan. Di sini ada kursus online bahasa Jepang, kemudian pakai buku Mina Nihongo, kemudian buku Irodori, kemudian ada Marugoto, kemudian ada platform e-learning dari JF. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan Mina Nihongo ya pilih Mina Nihongo. Kemudian di bawahnya ya ada apakah Anda pernah mengunjungi situs JFT Basic? Jika pernah, informasi apa yang Anda lihat pada situs tersebut? Nah, kalian bisa sesuaikan saja dengan pengalaman kalian ya. Apakah pernah mengakses situs JFT Basic atau belum? Kemudian ada kolom lagi yang terakhir. Bagi Anda yang mengikuti ujian di Jepang, apa status izin tinggal Anda saat ini? Jika posisi kalian sekarang sedang di Jepang ya, dan ingin mengikuti ujian SSW atau JFT di Jepang, kalian bisa pilih di sini status izin Anda saat ini itu apa. Seperti itu ya. Dan jika tidak mengikuti SSW atau JFT di Jepang, kalian pilih saja yang paling atas. Saya tidak akan mengikuti ujian di Jepang. Kemudian jika dirasa informasi yang Anda masukkan ini sudah tepat, kemudian kalian pilih berikutnya. Nah, kemudian setelah kalian pilih berikutnya, di sini ada konfirmasi informasi yang Anda masukkan. Jadi di sini mengonfirmasi kembali ya apakah informasi yang Anda masukkan itu benar-benar benar atau belum ya. Karena di sini informasi semuanya yang ada di sini itu akan masuk pada laporan nilai nanti di akhir. Kemudian kalian pilih berikutnya. Jika dirasa semua informasi yang Anda masukkan itu sudah benar ya, kalian pilih berikutnya. Nah, di sini kalian tinggal pilih tempat ujian dan tanggal ujiannya. Kalian juga bisa baca dahulu ya di sini. Saat ini Anda dapat melakukan reservasi ujian pada tanggal 2024 bulan 2 tanggal 8 sampai dengan 2024 bulan 3 tanggal 10. Jadi kalian bisa cek antara tanggal tersebut ya. Jadi di luar tanggal tersebut itu artinya berarti tidak ada ya. Kita akan coba mengecek tahun 2024 bulan 2 tanggal 20 misalnya. Untuk negaranya pilih Indonesia. Kemudian untuk wilayahnya di sini tidak bisa memilih ya. Langsung saja cari. Nah, di sini tertera ya untuk tanggal tersebut ya, tanggal 20 bulan 2 2024. Ini yang di Indonesia ya. Ada di Denpasar, kemudian di Bandung, kemudian Jakarta Utara, Medan, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta Pademangan. Kalian juga bisa baca dulu keterangan di atas ininya ya. Kalau misalkan
si kolomnya itu berwarna biru, artinya itu masih ada kursi yang tersisa. Kemudian kalau misalkan warna hijau masih ada sedikit kursi, artinya belum full sepenuhnya. Kemudian kalau merah tidak dapat dipilih ya. Seperti ini ya, ini semua berwarna merah karena ini sudah full booking ya. Jadi emang peminatnya itu sekarang membludak ya. Jadi kalian itu harus cepet-cepetan untuk mengikuti ujian ini. Termasuk SSW pun sama ya, banyak peminatnya. Jadi pintar-pintar saja cari waktu dan sering-sering cek lah, masuk Prometrik terus setiap waktu terus. Kalau misalkan kalian membutuhkan slot gitu, pas awal dibuka pendaftaran, kalian langsung standby saja di sana lah. Saran dari saya gitu supaya kalian mendapatkan slot. Kemudian kalau warnanya abu-abu, ini artinya tidak tersedia ya. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan saya mengenai cara login dan reservasi ya untuk JFT Basic A2. Kalau misalkan di sini ada kursi ya, saya akan mencoba contohkan sampai akhir karena di sini full booking ya. Saya juga sudah mengecek semua tanggal ya. Pada antara tanggal 8 sampai tanggal 10 bulan 3 itu ini sudah merah semua ya. Jadi saya tidak bisa mencontohkan sampai akhir dan saya rasa juga kalian bisa lah kalau misalkan untuk masalah pembayaran seperti itu. Karena di sini merah semua jadi saya tidak bisa mencontohkan sama sekali. Oke, mungkin penjelasan saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian paham lah dengan apa yang saya utarakan. Dan jika masih ada pertanyaan, masih bingung ya, jangan sungkan-sungkan kalian tulis saja di kolom komentar. Jika saya ada waktu, saya juga pasti akan membalas komentar kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.